walaupun dengan dalih mendisiplinkan, dengan dalih mendidik, ini justru nggak tepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital, melengkapi koleksi STB televisi digital yang sebelumnya sudah pernah kita review. Keluaran terbaru di tahun 2023 ini dari Media Home, tipenya adalah MH88. Harganya pun juga sangat terjangkau ya. Seperti biasa, untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Kita lihat dulu boxnya sisi per sisi. Ini merupakan pada sisi bagian atas. Lalu ini merupakan pada sisi bagian bawah. Jika kita perhatikan, bagian bawah dan atas ini adalah sama saja. Kemudian ini merupakan pada bagian yang lain sudah ber-SNI. Ini ada tulisannya. Kemudian ini pada sisi bagian yang lain pada dusnya. Terkait dengan fitur yang dimiliki, hampir sama saja seperti STB kebanyakan yang sudah pernah kita review, di mana mendukung untuk Wi-Fi, biasanya menggunakan USB Wi-Fi dongle. Kemudian dapat juga memutar YouTube, YouTube Kids, dan memiliki 2 buah port USB. Kemudian ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Dan selain itu, STB ini pun juga bisa kita gunakan untuk merekam tayangan yang sedang kita tonton. Baik, selanjutnya kita lihat ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. It's not a game, it's a rich thing. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita coba lihat lagi di dusnya ya. Di dusnya ini tertulis ber-SNI, akan tetapi tidak ada keterangan dia ini mendukung untuk EWS. Namun biasanya jika dia sudah ber-SNI, maka STB ini pun juga sudah mendukung untuk EWS. Tapi nanti akan kita coba pastikan ya, dapat dilihat pada menunya saja. Nah, yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, kita mendapatkan user manual. Nah, pada user manualnya ini sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Akan tetapi seperti yang teman-teman perhatikan, seperti teman-teman lihat, kita tidak mendapatkan kartu garansi. Jadi kalau seandainya terjadi kerusakan, sepertinya agak ribet juga ya untuk klaim garansinya. Nah, di sini memang ya sudah tertulis di buku petunjuknya mendukung untuk EWS. Ini ya. Nah, kemudian untuk remote controlnya standar, sama seperti kebanyakan remote control yang digunakan pada STB televisi digital. Kelengkapan tombol dapat dilihat adalah seperti ini. Untuk tombol-tombol terbuat dari karet dan enak pada saat kita tekan, tidak terlalu empuk. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Ini saya acungin jempol. Kemudian untuk sensornya, infrarednya terdapat pada sisi bagian atas. Baterai menggunakan 2 buah baterai AAA dan baterainya sudah disertakan dalam paket penjualan. Nah, ini kita sudah dapat nih. Akan tetapi sebaiknya baterai ini diganti saja dengan baterai yang berkualitas baik. Nah, ini juga tidak mendukung ya untuk infrared learning function, jadi tidak bisa kita gunakan untuk mengcopy tombol pada remote televisi sehingga remote televisi dan untuk STB itu menjadi satu. Nggak bisa ya dengan menggunakan remote control ini. Nah, kita hanya mendapatkan kabel RCA saja. Ini adalah untuk televisi tabung. Untuk televisi LED yang memiliki port RCA ini juga bisa digunakan. Namun untuk kabel HDMI-nya belum kita dapatkan, jadi harus dibeli secara terpisah. Nah, ini adalah STB-nya ya. Nah, untuk STB-nya ini terbuat dari full metal. Nah, seperti itu ya. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas. Di bagian samping kanan dan di bagian samping kiri pun juga terdapat ventilasi udara, termasuk pada sisi bagian bawahnya. Jadi dengan ventilasi udara yang hampir terdapat di mana-mana, harusnya sirkulasi udaranya lancar sehingga tidak akan terjadi overheat. Nah, front panel adalah seperti yang terlihat. Nah, ini untuk front panel pasti terbuat dari plastik ya, untuk STB manapun. Jumlah tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sebanyak 7 tombol dan itu sudah lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun untuk pengoperasiannya ini sangat dimungkinkan sekali. Ada tombol OK, kemudian panah kiri kanan, tombol volume juga ada, menu, kemudian tombol power juga terdapat. Nah, ini merupakan LED display ya pada bagian tengahnya. Dan di sampingnya ini terdapat 1 buah port USB. Nah, kemudian kita lanjut di sisi bagian belakang. Nah, ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Pada sisi bagian belakang, seperti biasa, kita mendapatkan port RCA, termasuk untuk port audio digital, ya. Kemudian port HDMI, port USB, jadi total kita mendapatkan 2 buah port USB. Dan selanjutnya ini adalah port untuk antena. Bisa digunakan untuk antena indoor ataupun outdoor, dan ini pun juga bisa kita pakai jika ingin memparalelkan dengan STB yang lain, dengan mengkoneksikannya nanti ke RF loop ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat ya berbagai macam fitur yang terdapat pada STB Media Home MH88 ini.
Semoga saja ini melebihi dari ekspektasi kita. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Mediohome MH88. It's not a game, it's a rich thing. Mediohome MH88 memiliki dua port USB, satu pada posisi depan dan satu lagi pada posisi bagian belakang. Dapat digunakan untuk memasang piranti untuk akses ke jaringan internet dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 25,4 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 40,5 derajat Celcius, adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama. Namun untuk keawatan tetap disarankan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Dilengkapi dengan fitur EWS, dapat dilihat dengan adanya submenu location code atau kode pos. Silakan masukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah diaktifkan. Tidak ada delay pada respon remote control, tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Tidak memiliki fitur infrared learning function atau copy tombol sehingga tidak dapat digunakan untuk remote control televisi. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control. Di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik dengan tampilan tulisan Mediohome, simple dan tetap eye-catching. Dan pemangku institusi. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya hampir sama dengan Fleco MX-Q Pro dan beberapa STB lain dengan chipset yang sama. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push-on, dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan Fleco MX-Q Pro dan HDTV 2023 terbaru. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk ketiga STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset SunPlus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah kita tentukan. It's another very well-known and respected. Sama dengan STB lain, Mediohome MH88 juga sudah dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan kita tonton. Tidak mendukung USB hub, namun dengan 2 port USB yang tersedia ini sudah cukup untuk kebutuhan pemasangan USB Wi-Fi dongle dan perangkat lainnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Desain tampilan menu biasa saja, merupakan tampilan klasik bukan merupakan tampilan metro yang dapat kita temukan pada sebagian STB seperti Tanaka T2 Jurassic versi 3 dan lainnya. Pada pilihan program ada option LCN dan ACU.
LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan acu jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat dua pilihan yaitu global, di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran. Sementara untuk channel edit berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Nah, ini yang tidak banyak diketahui pengguna, yaitu opsi Power On Play. Jika di-off-kan di saat listrik mati dan menyala kembali, maka STB akan berada di kondisi standby, artinya tidak langsung menyala, dan sebaliknya jika di-on-kan. Pilihan picture berisikan pengaturan untuk resolusi dan beberapa pengaturan lainnya. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 tingkatan pilihan pada opsi panel setting. Pada menu search atau pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Pastikan pilihan search mode adalah di VBT2. Untuk antena power atau daya antena jika diaktifkan, maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio. Fleco MXQ Pro mendukung Dolby Audio, walaupun bukan berasal dari merek yang terkenal. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Software upgrade adalah untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan melalui USB upgrade dan net upgrade. Untuk net upgrade, jika tersedia dan sudah terkoneksi ke jaringan internet, maka upgrade firmware dapat dilakukan. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Network setting merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet, dengan pilihan koneksi yang lengkap kecuali dengan menggunakan USB modem. Dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT ataupun RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Selain itu juga terdapat pilihan menu internet, Apple, DVB-to-IP setting, dan DLNA. Opsi internet berisikan aplikasi weather untuk melihat perakiraan cuaca, RSS untuk update berita terkini, dan aplikasi streaming IPTV. Submenu Apple berisikan aplikasi streaming yang didukung seperti YouTube, YouTube Kids, WeTV, dan TikToks. YouTube berjalan lancar, sayangnya walaupun resolusi sudah disetting ke 1080p, tetap saja resolusi maksimal adalah 720p saja. Untuk fitur search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Sementara untuk WeTV dan TikTok, pengguna dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Salah satu kelebihan STB ini, pengguna dapat menonton dengan menggunakan smartphone melalui fitur DVB-to-IP dan casting video menggunakan fitur DLNA DMR. Pastikan semua perangkat yang digunakan berada dalam satu jaringan yang sama. Mediohome MH88 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,8 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Seperti ulasan kita pada video review ini, STB Mediohome MH88 sama persis seperti STB Fleco MXQ Pro yang pernah kita review sebelumnya. Menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara banyak membuat suhu STB ini menjadi adem. Tuner sensitif, mendukung fitur DVB-to-IP, DLNA, dan berbagai macam aplikasi streaming seperti YouTube. Akses ke jaringan internet lengkap, termasuk dengan menggunakan USB tethering. Cocok untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan STB TV digital dengan harga yang terjangkau. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke sosial media masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.